Cerita akan dibuka dengan scene di rumah sakit jiwa, di mana seorang yang punya gangguan mental bernama Ben diinterogasi oleh detektif Kramer. Karena diketahui, Ben telah melakukan penghilangan nyawa terhadap seorang pengurus gereja. Tak hanya itu, Ben juga mengambil kulit kepala serta rambut korban, lalu ditanyai untuk apa kulit kepala tersebut. Namun karena namanya orang gila, tentu saja jawabannya ngalor ngidul yang membuat Kramer bingung bagaimana hukum untuk orang gila ini. Sementara itu, seorang dokter rumah sakit jiwa bernama Diana berkata kalau selama ini Ben tidak terlihat liar dan justru menjadi pasiennya yang paling tenang. Ia juga tidak tahu bagaimana caranya ia kabur dari rumah sakit dan bisa tahu lokasi gereja tersebut yang jaraknya puluhan kilometer. Sedangkan Kramer kini bercerita kalau 30 tahun yang lalu ada seorang pembunuh berantai yang juga menguliti rambut korbannya bernama Wormer. Ia pun bilang, kamu itu gak usah sok-sokan mau jadi penerus Wormer. Namun Ben malah ketawa gak jelas sambil mengelus foto si Wormer, lalu mendatangi kaca membentur-benturkan kepala kosongnya itu. Dan inilah dia. Cerita kini mundur di 1 minggu sebelumnya yang akan menunjukkan kronologi kenapa Ben melakukan pembunuhan tersebut. Diceritakan, seorang gadis bernama Emma kini membuka barang-barang random di dalam rumahnya. Di sana, ia menemukan barang-barang peninggalan ibunya Kalinka yang telah meninggal dunia akibat gandir saat ia masih kecil dulu. Ayahnya Martin lalu datang dan Emma izin mengambil Walkman ayahnya ini karena katanya sekarang lagi zamannya barang-barang culture. Martin terlihat sedih teringat almarhum istrinya yang mana itu telah membuatnya depresi sampai saat ini. Emma pun menyuruh ayahnya itu buat nyari janda saja biar bisa move on. Tapi Martin tidak mau dan kini malah minum pil penenang lalu memakai kacamata renang peninggalan Kalinka. Di sisi lain, Emma menemukan sebuah potongan koran yang memuat berita tentang masa lalu ayahnya, di mana waktu itu Martin serta Kalinka selamat dari usaha pembunuhan yang dilakukan Wormer, sang psikopat pengoleksi rambut wanita. Kejadian itu terjadi di ruang mayat tempat Martin bekerja dulu, di mana ia berhasil diselamatkan oleh temannya yang bernama James. Setelah itu, Emma kini kembali kuliah dan diketahui ia adalah mahasiswa kedokteran forensik. Di sana, Pak dosen telah membawa seonggok mayat untuk bahan praktek. Namun pacarnya Emma yang orangnya berisik bernama Fred malah bercanda-canda dengan Sophus. Merasa tidak dihargai, dosen killer ini pun menyelipkan jarinya ke bool si mayat lalu menyuruh Fred untuk mengemut jarinya itu. Awalnya Fred pun menggumam, hukuman macam apa ini nggak jelas banget. Namun Pak dosen bilang kalau sebagai dokter kita tidak boleh jijik dengan mayat. Mendengar itu, seisi kelas menjadi gaduh dan meminta Fred mengambil tantangan itu. Yang akhirnya Fred pun bilang, oke boleh. Lalu menjilati jari bekas bool tersebut. Setelah kelas selesai, Emma bertanya ke Pak dosen apa benar ada lowongan penjaga malam di gedung otopsi rumah sakit. Dan ternyata memang benar, tapi kerjaan itu cocoknya buat laki-laki saja. Namun karena butuh uang, Emma memutuskan tetap mengambil pekerjaan tersebut. Ia kemudian bertanya apakah jari tadi benar-benar dicelupin ke bool mayat. Dan Pak dosen menjawab kalau jarinya tadi tidak dicelupin, tapi cuma digesekin dikit-dikit doang. Petang harinya, Emma berangkat ke gedung mayat rumah sakit dan bertemu penjaga siang di sana yaitu Bu Mega. Ia pun diajak keliling untuk pengenalan SOP kerja, area mana saja yang harus dikontrol setiap malam. Sampailah mereka di ruang otopsi, di mana menurut koran tadi, disinilah ayah dan ibunya pernah hampir dibunuh oleh Wormer. Lalu bertanya apakah Bu Mega pernah mendengar tentang Wormer. Mega pun membenarkan kejadian itu dan ia bilang Wormer adalah pembunuh berantai di mana ia suka menguliti rambut korbannya kemudian bercinta dengan mayat-mayat mereka.
Ia menambahkan kalau dulu penjaga malam bernama Martin itu masih mahasiswa dan suatu malam Kalinka mengunjunginya saat kerja. Hingga tak disangka, Wormer malah datang dan mencoba membunuh mereka dan di ruangan inilah semua kejadian itu terjadi. Emma kemudian bertanya, saat itu temannya Martin berhasil membunuh Wormer kan? Dan mendengar itu, Mega pun bilang kalau Wormer itu belum mati. Ia hanya koma dan sekarang dikurung seumur hidup di rumah sakit jiwa Saint Hans. Setelah itu, Emma pun pulang dan dimasakin kentang doang oleh bapaknya. Sepertinya depresi itu membuat Martin menjadi terpuruk dan kini mengalami kesulitan uang. Emma lalu bilang kalau ia dapat kerjaan menjadi penjaga malam di gedung forensik yang membuat Martin kini kaget teringat kejadian di masa lalu tersebut. Akhirnya malam ini ia mulai bekerja. Dengan memakai Walkman bapaknya, Emma nyetel lagu dangdut biar suasana jadi enjoy tidak horor-horor banget. Di sana ia juga memajang foto ibunya di meja kerja, lalu setelah lampu dimatikan dan orang-orang pada pulang, suasana seketika berubah menjadi sepi. Tapi ia mencoba berani sambil joget-joget, menyusuri ruangan, mengontrol keadaan gedung sesuai instruksi dari Bu Mega. Hingga akhirnya, ia pun sampai ke ruang penyimpanan mayat yang membuatnya agak merinding disco, lalu mengecek ruangan otopsi yang membuatnya malah membayangkan bagaimana dulu ibu serta ayahnya hampir mati diserang oleh Wormer di ruangan tersebut. Sepulang dari kerja, Emma pun datang ke rumah Fred karena Fred tadi nitip dibeliin bubur ayam. Di sana ia curhat kalau ibunya Kalinka dulu mengalami paranoia dihantui Wormer yang saat itu hampir saja membunuhnya. Ketika itu Kalinka selalu bilang kalau ia akan datang. Tapi saat itu Emma belum paham siapa yang dimaksud oleh ibunya tersebut. Tapi sekarang ia jadi tahu kalau yang dimaksud itu adalah Wormer, sang pembunuh berantai itu. Hingga suatu hari depresi ibunya semakin parah, lalu sang ibu memutuskan untuk gandir dan Emma lah yang pertama kali melihat mayatnya telah menggantung. Fred lalu mencari info tentang rumah sakit Saint Hans, tempat di mana Wormer dikurung, kemudian menelpon dokter pimpinan di sana. Fred berpura-pura mengaku sebagai dosen di universitas yang ingin menugaskan muridnya untuk menemui Wormer sebagai tugas penelitian psikiatri. Beruntung dokter itu percaya, jadi Emma pun bergegas menuju ke sana. Setelah sampai, ia pun bilang kalau dia adalah utusan dari universitas dan sudah diizinkan oleh Dr. Jurgensen. Kemudian diantar security menuju ruangan Wormer yang terpisah dari pasien-pasien biasa. Penjaga itu pun bilang, Wormer sudah dikurung di sini selama 30 tahun dan gak pernah keluar kemana-mana. Ia juga bilang kalau Wormer sekarang buta dan tidak lagi berbahaya. Di kamarnya itu tidak ada cahaya lampu, di mana kerjaannya cuma diam, duduk, dan tidak ngapa-ngapain. Di sisi lain, terlihat si Ben, si orang gila di awal tadi, ternyata dirawat di sini dan mengikuti Emma dari belakang. Di mana ia penasaran, ngapain ada cewek cantik yang ingin bertemu dengan Wormer. Dan setelah sampai pintu, Emma diberikan sebuah tombol darurat sebagai jaga-jaga. Tapi penjaga bilang untuk gak usah khawatir karena Wormer itu sekarang cuma orang buta, lalu Emma pun masuk ke dalam sana. Di sana terdengar Wormer selalu mendengarkan lagu pop klasik, kemudian Emma duduk dan berkata kepadanya, "Aku adalah Emma, anak dari Martin serta Kalinka yang dulu hampir kamu bunuh, di mana sejak hari itu kamu telah menjadi trauma terbesar di dalam hidup mereka." Dengan amarah, Emma bilang kalau ibunya telah gandir karena terbayang-bayang oleh ulahmu, yang mana mendengar itu, Wormer hanya diam, lalu Emma menyalakan kamera HP-nya yang akhirnya membuat Wormer bereaksi karena merasakan adanya setitik jarum cahaya di depan matanya.
Emma merekam rengekan-rengekan Wormer yang terlihat kesakitan ketika melihat cahaya, lalu berbicara di video itu kalau ini semua adalah untuk ayahnya. Ayah, inilah Wormer sekarang, si monster yang telah menghantuimu dan juga ibu. Lihatlah betapa menderitanya dia sekarang. Video ini ia buat agar Martin ayahnya itu tak lagi takut akan dihantui Wormer lagi, karena Emma tak ingin ayahnya terus-terusan depresi serta ketakutan dengan Wormer. Dengan kebenciannya, Emma pun emosi karena Wormer telah menghancurkan orang tuanya, kemudian meludahi Wormer tepat di mukanya. Det her, traumerne værd, det her. Tænk, hvor scary. Traumerne værd. Setelah itu, Emma lalu pergi dari sana, namun anehnya pintu itu tak bisa dibuka. Sudah digedor-gedor, tapi tak ada respon dari penjaga tadi yang tentu membuatnya menjadi sedikit panik, kemudian menekan tombol emergency tersebut. Emma lalu melihat rak-rak di kamar itu dan menemukan poster jenis-jenis rambut seperti di salon, sedangkan Wormer ternyata telah bangkit dari kursinya. Sementara itu, Emma kembali menemukan sebuah dokumen berisi kenangan keluarga Wormer dan melihat foto seorang anak laki-laki, lalu menyimpan dokumen tersebut di dalam celananya. Akan tetapi... Beruntung penjaga telah datang dan ia minta maaf karena tadi kebelet berak. Tak hanya itu, Dokter Diana juga datang dan marah kenapa ada orang yang masuk menemui si monster Wormer ini. Ia pun lalu diberi teh hangat dan dikasih tahu kalau Wormer itu berbahaya, kenapa kamu malah ingin datang menemuinya. Emma pun bilang kalau dulu Wormer mencoba membunuh kedua orang tuanya dan akhirnya Dokter Diana ini ingat tentang kasus itu dan malah mengira orang tua Emma pindah ke luar negeri, tapi nggak taunya masih tinggal di sini. Emma kemudian bilang kalau ia cuma ingin membuktikan kalau Wormer sekarang sudah tak bisa apa-apa agar ayahnya tak dihantui ketakutan lagi. Di sana Diana mencoba mengerti, tapi sebagai dokter psikiatri, ia bilang kalau Emma seharusnya tidak datang dan merekam orang sakit tanpa izin. Lalu memberikan kartu namanya dan menganjurkan ayahnya untuk berkonsultasi dengannya supaya bisa terbantu untuk melepaskan trauma tersebut. Cerita berpindah ke universitas, di mana mereka kini praktek mengenal kondisi-kondisi mayat. Di sana Fred yang anak kaya raya melamar Emma, tapi bukan dengan cincin berlian, melainkan cincin kelap-kelip hadiah Kinder Joy yang dipasangkan di jari si mayat. Di sisi lain, Maria terlihat muntah-muntah karena Sophus yang orangnya aneh malah matah-matahin lengan mayat tersebut. Tak berapa lama, Martin malah datang untuk mencari Emma, di mana ternyata Martin menjual jam tangannya dan memberikan uang untuk Emma. Ia nggak pengen Emma kecapean kerja dan biar fokus dulu dengan kuliahnya. Di sana setelah melihat mayat, Martin pun mencoba melawak karena teringat kerjaannya dahulu, tapi lawakannya itu tidak terdengar lucu karena ia hanya menghibur dirinya sendiri, yang membuat dosen merasa aneh lalu menyuruh anak-anak untuk keluar dahulu. Sampai di rumah, Emma pun memutar video Wormer yang kini telah menderita. Semua itu diharapkan agar Martin tidak bersedih lagi karena orang yang telah menghantui mereka kini tak bisa berbuat apa-apa lagi. Emma lalu memberikan kartu nama Dokter Diana supaya Martin mendapatkan bantuan untuk menangani traumanya tersebut. Tapi anehnya, respon dari Martin tak seperti yang Emma harapkan. Martin justru menangis dan ketakutan karena sekarang Wormer jadi tahu kalau ada Emma dan khawatir akan terjadi apa-apa dengan anaknya ini. Sementara itu di kamarnya Wormer, Ben ternyata sangat dekat dengan Wormer dan sekarang lagi asyik merawat Wormer. Di sana, Wormer bilang kalau ia menyukai rambutnya Emma, sementara Ben cuma bilang, yes, 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 entah apa maksud mereka berdua. Cerita berpindah ke seorang pengurus gereja bernama Lotte yang lagi sibuk di gerejanya. Tak lama Ben telah datang memakai jas hujan kresek yang membuat Lotte bertanya-tanya, "Kamu ada masalah apa?"
Namun Ben yang sudah gila lagi-lagi ngomong gak jelas lalu menunjukkan nama Wormer di telapak tangannya. Seketika Lotte sadar kalau Wormer adalah orang yang dulu hampir membunuh Martin serta Kalinka. Kemudian karena ketakutan ia pun segera pergi menuju mobilnya. Akan tetapi tanpa ia sadari seseorang bertopeng telah duduk di bangku belakang. Lalu Lotte mencoba menelpon Martin, sayangnya teleponnya tidak diangkat. Namun tiba-tiba ya, Lotte telah tewas dan setelah itu Ben pun ditangkap dan diinterogasi oleh detektif Kramer seperti cerita di awal film tadi. Namun karena namanya orang gila, jawabannya ngalor ngidul gak jelas yang membuat Kramer bingung bagaimana hukum untuk orang gila ini. Sementara itu, Diana berkata kalau selama ini Ben tidak terlihat liar dan justru menjadi pasiennya yang paling tenang. Ia juga tidak tahu bagaimana caranya ia keluar dari rumah sakit dan bisa-bisanya lolos dari penjagaan. Sedangkan Kramer kini bercerita kalau 30 tahun lalu ada seseorang pembunuh berantai yang juga menguliti rambut korbannya bernama Wormer. Ia pun berkata, kamu gak usah sok-sokan mau jadi penerus Wormer. Namun Ben malah ketawa gak jelas sambil mengelus foto si Wormer itu lalu mendatangi kaca membentur-benturkan kepala kosongnya. Mereka lalu mendatangi mayat Lotte di gedung forensik dan Emma pun kaget karena itu mirip pembunuhan yang dilakukan Wormer. Kramer yang orangnya sinis pun bertanya, kok kamu bisa tahu tentang Wormer? Namun Emma mendekat ke si mayat itu dan akhirnya tahu kalau itu adalah Tante Lotte, teman dari ayahnya. Emma bertanya apakah Wormer kabur dari penjara rumah sakit. Namun polisi bilang pelakunya tidak mungkin Wormer karena dia sekarang buta tidak bisa kemana-mana. Ia sudah menangkap pelakunya dan dia adalah bocah laki-laki pasien rumah sakit jiwa bernama Ben. Diana lalu cerita kalau Ben adalah anak yatim piatu dan menurut penelitiannya anak laki-laki tanpa ayah 80% lebih beresiko mengalami gangguan jiwa. Dan mungkin ia menemukan figur ayah itu melalui Wormer. Emma pun bertanya-tanya apakah Ben itu anak dari Wormer yang ingin balas dendam. Namun detektif Kramer langsung membubarkan mereka semua karena menganggap Emma cuma mengada-ngada. Akan tetapi setelah semua orang pergi, Kramer malah kembali mendatangi Emma dan bertanya, ngapain kamu kemarin menemui Wormer? Karena saat itu Ben juga ada di sana dan sekarang Ben malah membunuh teman dari ayahmu. Sementara itu, Ben kini dikurung di ruangan khusus karena masih berstatus tersangka dan akan didalami lagi. Kemudian ia mendengar teman-temannya lagi pawai main musik di lorong kamar. Karena kesal gak bisa main sama teman-teman, ia pun memecahkan cermin kemudian menusuk-nusuk jidatnya sendiri. Di sisi lain, Emma kini mengundang Maria untuk menggantikannya sementara karena ia harus pulang khawatir dengan keadaan ayahnya. Sementara itu, entah bagaimana caranya Ben kini bisa keluar dari ruangan kurungan dan bergabung dengan teman-temannya lalu pergi ke gudang mengambil beberapa perkakas. Kembali ke Martin yang menyuruh Emma untuk berhenti kerja di tempat itu. Namun Emma bilang kalau Tante Lotte telah meninggal dibunuh oleh seseorang. Martin lalu membuka HP-nya dan akhirnya menemukan pesan suara dari Lotte yang bilang kalau ada orang aneh menemuinya. Kemudian mendengar jeritan kesakitan Lotte di pesan suara tersebut. Tak berapa lama, terdengar orang mengetuk pintu, tapi setelah diintip tak ada siapa-siapa di sana. Namun setelah dibuka, ternyata itu adalah... Ternyata itu adalah Paman Jens, mantan suami Lotte, seorang teman lama yang dulu menembak Wormer dan menyelamatkan Martin serta Kalinka.
Diketahui ia pulang dari Thailand karena dihubungi detektif Kramer yang mengabari kalau Lotte telah meninggal dunia. Mereka kemudian datang ke gedung itu yang membuat Jens dan Martin teringat kejadian mengerikan dulu. Namun setelah sampai, teman-temannya Emma telah datang dan party-party di dalam sana. Fred langsung salim ke calon mertuanya, sementara Jens menyuruh untuk mematikan musik berisik ini. Mereka lalu pergi ke ruang mayat, sedangkan Fred serta Sophus pamit pergi duluan karena mau nonton MU. Kemudian di dalam ruangan, Jens kini melihat Lotte untuk terakhir kalinya, namun ia tak mau sedih berlarut-larut lalu pergi dari sana. Emma pun meminta Maria untuk stay beberapa jam lagi, dan Maria oke-oke aja. Kemudian mereka kini makan malam ditraktir oleh Jens. Di sana, Jens menunjukkan jempolnya yang telah hilang saat dulu baku hantam dengan Wormer demi menyelamatkan Martin serta Kalinka yang membuatnya menangis karena nggak bisa main PlayStation lagi. Melihat itu, Emma pun berterima kasih ke paman Jens karena telah menjadi sahabat baik untuk ayahnya, lalu pamit pergi karena merasa nggak enak dengan Maria. Di sisi lain, Ben kini ternyata telah berada di gedung forensik, lalu memencet alarm untuk memancing Emma datang ke sebuah ruangan. Maria yang melihat itu bergegas mengecek apa yang terjadi, akan tetapi ia tak menemukan ada keanehan di dalam sana. Emma kini akhirnya datang dan memanggil-manggil Maria, tapi tidak ada jawaban. Sementara Jens dan Martin kini berpisah karena Jens ternyata sudah booking hotel duluan di sebelah stadion. Akan tetapi, saat berjalan sendirian, orang bertopeng kemarin telah menunggunya dan menyabetkan cutter secara tiba-tiba. Hari berganti, Maria kini ternyata telah disekap dengan rantai oleh Ben di sebuah rumah terpencil. Mengetahui tingkah Ben ini aneh, Maria tahu kalau Ben punya masalah mental, lalu mengajaknya untuk bicara. Akan tetapi, Ben memanggil Maria dengan nama Emma yang membuat Maria sadar kalau sebenarnya yang diinginkan oleh si Ben ini adalah Emma dan bukan dirinya. Maria terus-terusan bilang kalau aku ini bukan Emma, namun Ben tetap ngeyel kalau kamu itu Emma. Ben berkata kalau komandan tertinggi bilang Emma duduk di resepsionis dan pakai jaket putih, yang mana itu adalah kamu. Tak berapa lama, komandan yang dimaksud itu telah datang, di mana dia adalah orang bertopeng semalam. Sementara Ben kini mulai sujud sambil berkata, "Selamat datang yang mulia komandan tertinggi." Di sisi lain, Martin kini berencana menemui Dr. Diana naik bus Harapan Jaya untuk berkonsultasi dengannya. Emma pun membaca catatan di meja kalau ayahnya akhirnya mau bertemu psikiater yang tentu membuatnya senang. Ia kemudian membuka dokumen milik Wormer yang ternyata dulunya Wormer itu adalah seorang detektif di kepolisian. Namun tak lama, detektif Kramer tiba-tiba datang menemuinya. Ia memberitahu kalau Jens telah mati dibunuh yang membuat Emma terkejut. Sementara Kramer melihat foto-foto milik Wormer lalu bertanya, "Dari mana kamu mendapatkan foto-foto ini? Kamu pasti telah mencurinya." Lalu ia pun diajak untuk mencari di mana Martin berada karena Martinlah yang terakhir kali melihat Jens. Emma lalu bertanya, apakah mungkin anak laki-laki Wormer di foto ini yang melakukan pembunuhan itu? Tapi Kramer bilang kalau Wormer tidak punya anak laki-laki. Dia punyanya anak perempuan dan yang di foto tersebut adalah perempuan. Kramer bercerita kalau saat kecil ibu anak itu pergi, jadi ia harus hidup dengan ayah psikopatnya sendirian. Dan setelah Wormer tertangkap, ia pun diadopsi oleh pasangan tua, tapi malah dipukuli oleh orang tua angkatnya. Hingga akhirnya suatu hari orang tua angkatnya itu ditemukan mati dengan leher tersayat dan anak perempuan itu kini menghilang tanpa jejak. Dengan tatapan dingin, Kramer bilang mungkin saja anak itu kini ingin balas dendam, yang membuat Emma merasa aneh kenapa Kramer tahu banyak tentang anak itu dan jangan-jangan Kramer ini adalah anak dari Wormer.
Sementara itu, Martin kini telah sampai di tempat dokter Diana, sedangkan Ben kini ngasih minum ke Maria. Maria yang tahu kalau Ben ini aslinya anak polos, lalu bilang, "Kesinilah anak manis, biarkan mama menyentuh pipimu." Di mana Ben yang yatim piatu merasakan adanya figur ibu dari Maria yang kini menyanyikan lagu anak-anak pengantar tidur. Dengan agak ragu-ragu, kepalanya pun dielus-elus oleh Maria dan ia bilang, "Jangan takut lagi nak, ada mama di sini." Tanpa Ben sadari, Maria pun melingkarkan rantai itu lalu mencekek lehernya di sana. Kembali ke dokter Diana yang kini membuatkan teh anget untuk Martin sambil berbincang-bincang tentang paranoia yang dialami Martin. Sementara Maria kini akhirnya melihat HP-nya berdering karena mendapatkan telepon dari Emma. Karena nggak bisa ngambil pakai tangan, ia membuat perintah suara alias Siri dan akhirnya mereka bisa tersambung. Maria memberitahu kalau ia telah diculik dan Emma harus berhati-hati di mana pelakunya adalah wanita tapi Maria tidak tahu namanya. Pokoknya dia tatapannya dingin dan Ben anak buahnya itu memanggilnya dengan sebutan yang mulia komandan tertinggi. Mendengar itu, Emma pun ketakutan karena ia kini bersama si polisi Kramer di dalam mobil dan Maria menyuruhnya untuk lompat keluar saja. Tentu Emma tidak berani lompat lalu minta berhenti dengan alasan kebelet pipis, namun tidak diizinkan oleh Kramer yang berkata kalau sebentar lagi kita akan segera sampai. Di sisi lain, Martin kini masih ngobrol-ngobrol dengan Diana. Diana bilang Emma telah meludahi Wormer yang membuat anak perempuan Wormer menjadi tidak terima. Melihat gestur tatapan itu, membuat Martin sadar kalau Diana adalah anak perempuan Wormer dan ternyata itu memang benar. Sayang seribu sayang, Martin kini tidak bisa bergerak karena ternyata tehnya telah diberi obat bius bernama flunitrazepam yang membuatnya kini tak bisa bergerak tapi otaknya masih bisa tersadar. Martin kemudian diborgol, lalu Emma menelpon HP ayahnya yang langsung dikantongi oleh Diana. Kemudian Martin dibawa ke kamar ayahnya Diana yaitu Wormer, lalu Wormer pun bilang, "Sudah lama sekali kita tidak bertemu." Wormer yang memang psikopat lalu menunjukkan koleksi-koleksi rambut korbannya sambil berkata kalau ini adalah teman-temanku, sedangkan Martin sekuat tenaga mencoba menggerakkan badannya tapi tetap tidak bisa. Di sisi lain, Kramer yang mukanya emang kenceng dari sononya kini telah sampai sementara Emma masih mengira kalau Kramer adalah pelakunya. Seketika setelah mobil diparkir, ia pun kabur dan meminta penjaga menelpon polisi, kemudian berlari mencari ayahnya. Ia lalu menelpon Diana dan bilang kalau Kramer adalah anaknya Wormer dan bertanya di mana ayahnya. Sementara Diana malah bertanya balik, "Kamu di mana?" Dan akhirnya tahu kalau Emma sudah berada di sini dikejar-kejar oleh Kramer. Akhirnya mereka bertemu dan Kramer yang orangnya petentang-petentang ini jadi bingung kenapa mereka ini malah lari-lari. Emma lalu disuruh sembunyi dan Kramer bertanya di mana Martin. Namun Diana kini telah memegang cutter di belakang tangannya. Melihat Kramer telah tewas, Emma pun jadi lega, sedangkan Diana pura-pura menangis, bilang tak sengaja melukai detektif Kramer. Emma lalu menelpon ayahnya, akan tetapi HP itu malah berdering di kantong Diana, yang membuat Emma sadar, lalu terjadilah kejar-kejaran di antara mereka berdua. Di sisi lain, Martin kini diikuti oleh Wormer. Beruntung efek bius itu sedikit hilang, jadi ia bisa menggerakkan ototnya walaupun belum normal.
Wormer yang buta ini berjalan ke sana ke sini mencari Martin, lalu mematikan musiknya biar bisa mendengar suara gerakan Martin. Akhirnya, ia pun mendengar suara napas dari Martin, lalu mendekatinya. Beruntung Martin bisa memegang tangannya dan menusukkan pisau itu ke leher Wormer. Setelah Wormer tewas, Martin mendengar suara Emma minta tolong dan ia tak bisa keluar karena pintu lantainya dikunci oleh Diana, di mana mereka pun kucing-kucingan di dalam sana. Namun tiba-tiba saja beruntung itu adalah Martin, lalu Emma mengambil pistol milik Kramer, sedangkan Diana telah mengejar mereka berdua hingga akhirnya Emma memutuskan untuk melepaskan tembakan. Tak lama polisi pun baru datang di saat masalah udah kelar duluan. Setelah itu, waktu terus berlalu di mana Emma kini mengajak ayahnya main di pantai bersama teman-temannya. Ketika itu air sangat dingin dan teman-teman Emma menolak untuk berenang. Namun Martin yang kini sudah melupakan ketakutannya malah berlari untuk nyebur sambil mengejek teman-teman Emma, "Dasar kalian bocah-bocah lemah." Emma pun jadi tersenyum melihat ayahnya itu telah kembali. Kemudian mereka semua bermain di sana dan cerita pun berakhir.